mati. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumunan di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari ini adalah hari besar, hari peringatan sengsara Yesus Kristus disalibkan di kayu salib untuk menebus dosa kita dan dosa seluruh manusia. Hari Paskah adalah hari pelepasan yang ditandai dengan cucuran darah, yaitu darah domba dan darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus. Paskah yang pertama adalah pembebasan umat Israel dari tanah perbudakan di tanah Mesir. Dengan pimpinan Musa, Tuhan mengisyaratkan agar umat Israel yang berada di tanah Gosen harus membubuhkan darah domba pada atas pintu-pintu rumah mereka sebagai isyarat atau tanda. Jika malaikat Tuhan lewat dan melihat tanda itu, maka seisi rumah yang ada akan selamat. Jika seisi rumah yang ada maka orang yang berada di luar rumah dan tidak melihat darah itu, maka orang yang berada di luar dan tidak mau membubuhkan tanda darah domba itu, maka semua makhluk yang dinamakan anak sulung akan mati semuanya. Itulah perjanjian Tuhan Allah dengan bangsa Israel melalui Musa sang pemimpin. Itulah Paskah yang pertama. Ribuan tahun setelah kejadian itu, setelah Paskah pertama itu, maka dalam peringatan Paskah berikutnya, Yesus beserta murid-muridnya pergi ke Yerusalem. Dan sebagaimana khotbah dan renungan minggu lalu, Yesus dengan menaiki anak keledai masih dielu-elukan oleh bangsa itu dalam pesta Palem atau pesta Palmarum. Mereka meneriakan, "Hosianna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yohanes 12 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-13. Akan tetapi, hari dan suasana yang sangat mencekam, suasana yang menegangkan dan kepahitan sekaligus menakutkan segera akan terjadi. Namun para murid-muridnya tidak mengetahui dan menyadarinya akan adanya kejadian itu. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus. Lukas 22 ayatnya yang ke-2a. Pada malam itu, Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan yang terakhir dan dimulai dengan mengajarkan sesuatu keteladanan dan kerendahan hati dengan membasuh kaki para murid-murid itu. Namun setelah itu, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Lukas 22 ayatnya 18 sampai dengan yang ke-19. Sebagaimana kita ketahui selanjutnya, Yesus disalibkan di bukit Tengkorak, di bukit
Golgota. Dan tumpahan darahnya dan mati di kayu salib itu adalah sebagai tebusan atas dosa-dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa harus mati dengan dosa untuk menjadi tebusan atas umat manusia, umat berdosa. Itulah yang diberikannya kepada manusia kesayangannya itu. Maka jika awalnya pelepasan umat Israel dari tanah Mesir ditandai dengan usapan darah domba pada pintu-pintu rumah, maka tumpahan darah anak domba Allah, Yesus Kristus, telah menjadi jaminan abadi atas pelepasan dari dosa maut. Itulah Paskah yang kedua dan yang terakhir. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sesungguhnya kita berada di dalam cengkraman kuasa kegelapan. Kita berada di bawah kekuasaan kerajaan iblis dan diperbudak oleh dosa, sebagaimana tertulis di dalam Roma 6 ayatnya yang ke-17 sebagai berikut. Dahulu memang kamu hamba dosa. Sekali lagi, dahulu memang kamu hamba dosa, dan sedang berjalan menuju kepada kebinasaan kekal. Namun syukur kepada Allah, karena kasih-Nya Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak